Pernahkah Anda bertemu seseorang dan langsung menilainya dari penampilan luarnya? Menghakiminya dari satu kesalahan kecil, tanpa pernah tahu badai apa yang sedang ia sembunyikan di dalam hidupnya? Cerita kali ini adalah tentang bagaimana sebuah kesalahpahaman bisa menjadi awal dari sebuah takdir yang tak pernah terduga. Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling mustahil. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki makna dan pelajaran. Sebelum kita larut dalam alunan kisah ini, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh dari kami. Berikan juga like jika Anda menyukai alur ceritanya nanti, dan jangan ragu untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Kami selalu senang membaca sapaan dari Anda semua. Coba absen dulu. Anda sedang menyaksikan dari kota mana saja? Biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Dan yang terpenting, kami percaya bahwa setiap doa yang tulus memiliki kekuatan. Gunakanlah kolom komentar sebagai ruang untuk menuliskan harapan dan doa-doa terbaik Anda. Siapa tahu, doa yang Anda tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan saudara kita yang lain. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa-doa baik itu akan menemukan jalannya untuk terkabul. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kota yang masih diselimuti sisa embun pagi, seorang pemuda bernama Bima bergerak dengan napas yang memburu. Peluh sudah membasahi pelipisnya, bukan karena panas mentari yang belum lagi meninggi, melainkan karena pertarungannya melawan waktu. Setiap detik terasa begitu berharga. Setiap putaran roda motornya adalah harapan agar ia tidak lagi mengulang kesalahan yang sama, terlambat. Di balik tatapan matanya yang tampak lelah, tersimpan sebuah beban yang tak terlihat oleh dunia. Sebuah rahasia yang ia pikul sendirian setiap fajar menyingsing. Tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, sebuah simbol kemewahan dan kekuasaan di mana ia bekerja sebagai seorang sopir pribadi. Di sanalah takdirnya terikat pada seorang wanita bernama Rania. Jika Bima adalah perwujudan dari perjuangan sunyi, maka Rania adalah monumen dari kedisiplinan yang mutlak. Seorang wanita karir yang cemerlang, cantik, namun memiliki aura dingin yang mampu membuat siapapun merasa segan. Baginya, waktu adalah segalanya. Keterlambatan, bahkan hanya sedetik, adalah sebuah dosa profesional yang tak termaafkan. Ia adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri, sebuah perusahaan besar yang ia pimpin dengan tangan besi. Peraturannya adalah hukum, dan perintahnya adalah titah. Bagi Bima, menghadapi Rania setiap pagi adalah ujian mental tersendiri. Ia harus memastikan mobil selalu dalam keadaan sempurna, interiornya sejuk dan wangi, dan yang terpenting, ia harus sudah siaga di lobi tepat 15 menit sebelum jadwal. Namun pagi ini, takdir berkata lain. Sebuah urusan mendesak di rumah telah merenggut menit-menit berharga miliknya. Kini, di tengah kemacetan kota yang tak kenal ampun, Bima hanya bisa berdoa dalam hati. Ia membayangkan tatapan tajam Rania, kata-katanya yang dingin dan menusuk, serta reputasinya di antara karyawan lain yang akan kembali tercoreng. Ia bukan pemalas, sama sekali bukan. Namun bagaimana ia bisa menjelaskan badai di dalam hidupnya pada seseorang yang hanya melihat dunia dari balik jendela kemewahan dan ketepatan waktu? Akhirnya, setelah menerobos lautan kendaraan, Bima tiba di pelataran gedung yang megah itu. Jantungnya berdebar kencang, seolah ikut berlari maraton bersama sisa-sisa harapannya. Dengan langkah cepat, nyaris berlari, ia memasuki lobi utama yang berkilauan. Namun, langkahnya terhenti seketika. Di tengah lobi yang luas itu, di dekat pilar marmer yang dingin, Rania sudah berdiri. Wanita itu tidak sedang mondar-mandir atau menunjukkan raut gelisah. Ia hanya berdiri diam, dengan postur tubuh yang tegak sempurna, tas tangan mahalnya tersampir elegan di lengan. Matanya yang setajam elang langsung terkunci pada sosok Bima yang basah oleh keringat dan tampak kacau. Udara di sekitar mereka seolah membeku. Beberapa karyawan yang berlalu lalang, seketika melambatkan langkah, merasakan aura tegang yang terpancar dari pimpinan mereka. Semua percakapan pelan terhenti, menyisakan keheningan yang mencekam. 5 menit, suara Rania terdengar. Tidak keras, namun begitu dingin dan jernih, membelah keheningan lobi seperti bilah es. Hanya 2 kata,
namun bagi Bima, rasanya seperti sebuah vonis yang telah dijatuhkan. Maaf, Bu Rania, saya. Bima mencoba merangkai kata, mencari alasan yang bisa diterima, namun lidahnya terasa keluh. Semua kalimat yang ia siapkan di perjalanan mendadak lenyap, tergantikan oleh rasa takut dan putus asa. Ia ingin sekali menjelaskan tentang adiknya, tentang malam tanpa tidur yang baru saja ia lewati, tetapi sorot mata Rania yang tanpa ampun itu seolah membangun dinding tebal yang tak mungkin ia tembus. Rania mengangkat sebelah tangannya, sebuah isyarat kecil yang langsung membungkam Bima. Saya tidak butuh alasanmu, Bima, ucapnya datar. Perusahaan ini, dan terutama saya, tidak beroperasi berdasarkan alasan. Kita beroperasi berdasarkan hasil dan profesionalisme. Dan keterlambatan adalah bukti paling nyata dari kegagalan dua hal itu. Ia melangkah mendekat. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer terdengar seperti detak lonceng kematian bagi karir Bima. Ia berhenti tepat di hadapan Bima, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Saya benci ketidakbecusan. Dan saya tidak punya toleransi untuk orang yang tidak bisa menghargai waktu saya. Lanjut Rania. Suaranya kini terdengar oleh beberapa karyawan yang pura-pura sibuk di sekitar mereka. Kumpulkan barang-barangmu. Mulai detik ini, kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Dunia Bima runtuh seketika. Kata-kata itu, diucapkan dengan begitu tenang namun menghancurkan, menggema di seluruh ruangan. Hinaan itu terasa lebih menyakitkan karena disaksikan oleh banyak orang. Ia hanya bisa berdiri mematung, menatap Rania yang tanpa ekspresi, yang setelah menjatuhkan vonisnya, langsung berbalik badan dan melangkah pergi dengan anggun, seolah baru saja membuang sampah yang mengganggu pemandangannya. Meninggalkan Bima yang hancur lebur dalam keheningan yang memekakkan telinga. Perjalanan pulang terasa 1000 kali lebih berat daripada perjalanan pergi. Jika tadi pagi Bima bertarung melawan waktu, kini ia seolah tenggelam di dalamnya. Dunia di luar jendela seakan bergerak dalam gerakan lambat, warnanya memudar menjadi kelabu di matanya. Suara klakson dan hiruk-pikuk kota yang tadi membuatnya panik, kini terdengar seperti dengungan jauh yang tak berarti. Di kepalanya, hanya ada satu hal yang berputar tanpa henti. Bagaimana nasib adiknya sekarang? Bima tidak pulang ke sebuah rumah yang megah. Ia kembali ke sebuah kontrakan sederhana di gang sempit, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang perjuangan. Ia mendorong pintu yang sedikit berderit, disambut oleh keheningan dan aroma obat yang getir. Aroma yang sudah begitu akrab di penciumannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju satu-satunya kamar tidur di rumah itu. Di sana, di atas sebuah ranjang sederhana, terbaring sosok yang menjadi pusat dunianya. Adiknya, Maya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Namun seulas senyum tipis yang rapuh langsung terukir di bibirnya begitu melihat Bima masuk. Di samping tempat tidurnya, berdiri sebuah tiang infus darurat yang Bima rakit sendiri, menjadi saksi bisu betapa kerasnya mereka berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuh Maya. Inilah rahasia Bima. Inilah badai yang ia sembunyikan di balik matanya yang selalu lelah. Mas sudah pulang. Suara Maya terdengar lemah, nyaris seperti bisikan. Bima menarik napas dalam-dalam, mengubur semua kepedihan dan kekecewaannya di dasar hati, lalu memasang senyum terbaik yang ia bisa. Iya. Sayang, hari ini Mas pulang cepat, kan enak bisa lebih lama nemenin kamu. Jawabnya, suaranya dibuat seceria mungkin sambil duduk di tepi ranjang dan mengusap lembut rambut adiknya. Ia menyuapi Maya bubur yang sudah dingin, membantunya meminum obat, dan memastikan selimutnya terpasang dengan nyaman. Ia melakukan semua itu dengan gerakan yang begitu telaten dan penuh kasih, seolah-olah semua baik-baik saja. Namun, setelah Maya kembali terlelap karena pengaruh obat, Bima berjalan ke dapur kecilnya. Di sana, di kesunyian yang hanya ditemani suara tetesan air dari keran yang tak sepenuhnya rapat, topengnya akhirnya luruh. Ia terduduk di lantai yang dingin, menyandarkan kepalanya ke dinding. Pundaknya bergetar menahan isak tangis yang tak bersuara. Semua menjadi begitu jelas sekarang. Alasan mengapa ia sering kurang tidur, mengapa tenaganya terkuras, mengapa pagi ini ia terlambat 5 menit. Itu semua karena semalaman ia harus menjaga Maya yang demamnya kembali tinggi. Lelah, sakit, dan putus asa bercampur menjadi satu. Pekerjaan itu bukan sekadar pekerjaan.
Itu adalah satu-satunya tali penyambung nyawa untuk pengobatan adiknya. Dan kini, tali itu telah diputuskan dengan begitu kejam oleh seseorang yang tidak akan pernah mengerti arti dari perjuangannya. Di Menara Gading tempat Rania berkuasa, insiden di lobi tadi pagi menjadi topik utama perbincangan. Tentu saja, tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Gunjingan itu menyebar lewat bisikan pelan di pantry, melalui pesan singkat di layar komputer, atau lewat lirikan mata penuh makna di antara sesama rekan kerja. Sebagian karyawan membenarkan tindakan Rania, menganggapnya sebagai ketegasan yang memang diperlukan untuk menjaga standar perusahaan. Mereka mencibir Bima sebagai contoh karyawan yang tidak profesional dan pantas menerima akibatnya. Namun, tidak semua orang berpendapat sama. Di antara kerumunan itu, ada seorang staf administrasi bernama Citra. Seorang wanita pendiam yang lebih banyak bekerja di balik mejanya, namun memiliki mata yang jeli dan hati yang peka. Ia juga menyaksikan pemecatan Bima tadi pagi, dan ada sesuatu yang terasa mengganjal di hatinya. Baginya, Bima tidak pernah terlihat seperti seorang pemalas. Lelah, ya, itu benar. Citra seringkali memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata Bima, atau caranya sesekali memejamkan mata sejenak saat menunggu di lobi, seolah mencuri beberapa detik istirahat yang sangat berharga. Saat rekan-rekan kerjanya asyik bergosip, pikiran Citra justru melayang ke beberapa kejadian kecil yang pernah ia saksikan. Ia teringat suatu sore saat tak sengaja melihat Bima di apotek sepulang kerja, tampak cemas saat berbicara dengan apoteker sambil memegang selembar resep. Ia juga ingat pernah sekali melihat Bima dengan cepat menutup layar ponselnya saat ia lewat. Namun Citra sempat sekilas melihat halaman situs kesehatan yang sedang dibaca. Detail-detail kecil itu, yang saat itu hanya lewat begitu saja, kini mulai membentuk sebuah gambaran yang sama sekali berbeda di benaknya. Citra mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki itu. Kelelahan yang kronis, kunjungan ke apotek, artikel kesehatan, semua ini tidak cocok dengan Citra seorang karyawan yang lalai dan tidak bertanggung jawab. Ini lebih terlihat seperti potret seseorang yang sedang menanggung beban berat. Seseorang yang bertarung dalam sebuah pertempuran yang tak diketahui oleh siapapun di kantor ini. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia merasa bersalah karena, seperti yang lainnya, ia hanya diam dan menonton. Ia merasa bahwa penghakiman yang dijatuhkan Rania pagi tadi mungkin terlalu cepat dan terlalu kejam. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah bisikan hati yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh, atau setidaknya, tidak membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja. Sepanjang sisa hari itu, Citra tidak bisa bekerja dengan tenang. Bayangan wajah Bima yang pucat dan bingung saat dipecat terus berkelebat di benaknya, tumpang tindih dengan citra Rania yang dingin dan tak tersentuh. Setiap kali ia mencoba fokus pada layar komputernya, pikirannya selalu kembali pada teka-teki itu. Gosip di kantor perlahan mereda seiring sore menjelang, namun kegelisahan di dalam hati Citra justru semakin membesar. Ia merasa seperti sedang menyimpan sebuah informasi penting yang jika terus ia pendam, akan menjadi beban yang tak tertanggungkan. Saat jam istirahat, didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa lagi ia bendung, Citra menghampiri seorang petugas keamanan di lobi, pria parubaya yang ramah dan sudah lama bekerja di sana. Ia berbasa-basi sejenak sebelum dengan santai bertanya tentang Bima. Jawaban dari petugas itu semakin menguatkan dugaannya. Petugas itu bercerita bahwa Bima adalah anak yang baik dan rajin, namun beberapa bulan terakhir memang sering terlihat murung dan lelah. Ia bahkan menambahkan bahwa Bima beberapa kali menerima telepon dengan raut wajah panik, dan setelahnya akan terlihat sangat gelisah. Informasi itu bagai potongan puzzle terakhir yang melengkapi gambaran di benak Citra. Kini ia yakin 100%. Bima bukanlah karyawan pemalas. Bima adalah seorang pejuang yang sedang terhimpit oleh keadaan darurat yang serius. Mungkin keadaan keluarganya, atau kesehatannya sendiri. Apapun itu, ia tidak pantas dipermalukan dan dibuang begitu saja. Keyakinan ini membawa Citra pada sebuah dilema besar. Apa yang harus ia lakukan? Menghadapi Rania sama saja seperti menantang seekor singa di sarangnya. Rania terkenal tidak suka diinterupsi, apalagi jika itu menyangkut keputusan yang sudah ia buat. Salah bicara sedikit saja, bisa-bisa karirnya sendiri yang menjadi taruhannya. Ketakutan itu menjalar di dalam dirinya. Ia hanyalah seorang staf biasa,
Siapa dirinya berani menasihati seorang CEO? Namun, setiap kali rasa takut itu muncul, bayangan wajah Bima dan cerita dari petugas keamanan tadi kembali hadir. Ia membayangkan betapa hancurnya hidup seseorang ketika kehilangan satu-satunya sumber penghasilan di saat sedang sangat membutuhkannya. Hatinya menjerit. Ini bukan lagi sekadar urusan Bima. Ini adalah tentang kemanusiaan. Malam itu, dalam perjalanan pulangnya, Citra mengambil keputusan. Rasa takut itu masih ada, tetapi tekadnya untuk melakukan hal yang benar kini jauh lebih besar. Ia tidak tahu bagaimana Rania akan bereaksi, tetapi ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Ia tidak bisa membiarkan hati nuraninya terus berteriak tanpa ia melakukan apa-apa. Besok, ia akan bicara dengan Rania. Apapun risikonya. Keesokan harinya, seperti yang telah ia niatkan, Citra membulatkan tekadnya. Ia menunggu saat yang tepat, ketika Rania baru saja selesai dengan rapat paginya dan kembali ke ruangannya yang berada di lantai teratas. Ruangan itu lebih mirip sebuah singgasana modern daripada kantor biasa. Berdinding kaca, perabotannya minimalis dan mahal, dengan pemandangan seluruh kota terhampar di bawahnya. Simbol kekuasaan yang membuat siapapun merasa kecil saat memasukinya. Dengan jantung yang berdebar kencang dan telapak tangan yang mulai basah oleh keringat, Citra berjalan menyusuri koridor yang senyap menuju ruangan itu. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia berhenti sejenak di depan pintu kayu jati yang menjulang tinggi, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu mengetuk dengan ragu. Masuk. Terdengar suara Rania dari dalam. Tajam, singkat, dan tidak sabar. Citra mendorong pintu dan melangkah masuk. Rania sedang duduk di kursi kebesarannya. Tatapannya masih terpaku pada layar laptop, alisnya sedikit berkerut. Ia bahkan tidak menoleh, menganggap yang masuk hanyalah sekretarisnya. Letakkan saja laporannya di meja. Perintahnya. Permisi, Bu Rania, saya Citra dari bagian administrasi. Ucap Citra, suaranya sedikit bergetar. Mendengar suara yang tak ia kenali, Rania akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya yang dingin langsung menyorot Citra, seolah memindai dan menilai. Ada kilat kejengkelan di matanya karena interupsi yang tak terduga ini. Ya? Ada apa? Saya harap ini penting. Ini adalah momen penentuan. Mundur sekarang berarti kalah selamanya. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Citra memulai, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil. Saya ingin membicarakan sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Ini mengenai pemecatan Bima kemarin. Nama, Bima, yang terucap seketika mengubah atmosfer ruangan. Tatapan jengkel Rania berubah menjadi tatapan sedingin es. Urusan itu sudah selesai. Saya tidak punya waktu untuk membahas karyawan yang tidak kompeten. Jawabnya ketus, bersiap untuk kembali menatap layar laptopnya, menganggap percakapan sudah berakhir. Tapi bagaimana jika kita salah menilainya, Bu? Citra memberanikan diri, suaranya kini lebih mantap. Saya tidak bermaksud menentang keputusan Ibu, sama sekali tidak. Tapi saya beberapa kali melihat Bima tampak sangat kelelahan, bukan karena malas. Saya pernah melihatnya di apotek, dan beberapa staf lain juga pernah melihatnya menerima telepon dengan cemas. Saya hanya berpikir, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Sesuatu yang berat. Citra berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rania yang kini menyipit, penuh selidik. Saya hanya khawatir, Bu, lanjutnya dengan suara yang lebih pelan namun tulus. Kita mungkin telah menghakimi dan menghukum seseorang, tanpa pernah memberinya kesempatan untuk menceritakan perangnya yang sesungguhnya. Keheningan yang tajam menyelimuti ruangan itu. Rania tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Citra. Wajahnya tak terbaca. Untuk pertama kalinya, seorang bawahan berani mempertanyakan keputusannya secara langsung. Dan untuk pertama kalinya, benih keraguan mulai ditanamkan ke dalam benteng keyakinannya yang kokoh. Setelah Citra meninggalkan ruangannya, keheningan yang tertinggal terasa berbeda. Bukan lagi keheningan penuh kuasa yang biasa Rania nikmati, melainkan keheningan yang syarat dengan gema dari kata-kata terakhir Citra, tanpa pernah memberinya kesempatan untuk menceritakan perangnya yang sesungguhnya. Rania terdiam di kursinya. Untuk beberapa saat, ia tidak melakukan apa-apa selain menatap kosong ke arah jendela,
di mana gedung-gedung lain berdiri bisu seolah mengejek ketenangannya yang terusik. Ia mencoba untuk mengabaikan percakapan tadi, menganggapnya sebagai angin lalu, sebagai bentuk sentimentalisme dari seorang karyawan rendahan yang naif. Ia mencoba kembali fokus pada data-data di layar laptopnya, angka-angka dan grafik yang selama ini menjadi dunianya yang logis dan teratur. Tapi semua itu sia-sia. Angka-angka itu seolah kabur, tergantikan oleh bayangan wajah Bima yang pucat dan tatapan tulus Citra yang penuh keyakinan. Perang batin berkecamuk di dalam dirinya. Sisi CEO-nya yang dingin dan pragmatis merasa marah. Marah pada Citra yang telah lancang mempertanyakan keputusannya. Marah pada dirinya sendiri karena membiarkan keraguan ini merayap masuk. Selama ini, ia membangun reputasinya di atas keputusan yang cepat, tegas, dan tanpa emosi. Keraguan adalah sebuah kemewahan yang tidak pernah ia izinkan untuk dirinya sendiri. Baginya, itu adalah tanda kelemahan. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang terusik. Sisi manusiawi yang selama ini ia tekan dalam-dalam di bawah lapisan ambisi dan disiplin. Kata-kata Citra bukan hanya sebuah pertanyaan, tapi sebuah cermin yang memantulkan kembali perbuatannya. Ia memutar ulang kejadian di lobi kemarin. Ia ingat bagaimana Bima tergagap, tak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Saat itu, ia melihatnya sebagai tanda ketidakbecusan. Sekarang, sebuah kemungkinan lain yang mengganggu muncul di benaknya. Mungkinkah itu adalah tanda dari rasa putus asa yang begitu besar hingga membekukan lidahnya? Kalau memang ada masalah sebesar itu, kenapa dia tidak bicara dari awal? Bisiknya pada diri sendiri, sebuah upaya untuk membenarkan tindakannya. Tentu saja, bagi Rania yang terbiasa dengan komunikasi yang lugas dan transparan, diam adalah sebuah kesalahan. Namun keraguan itu tak mau pergi. Rasa penasaran yang asing mulai tumbuh, mengalahkan sedikit demi sedikit rasa angkuh dan amarahnya. Misteri di balik perang yang Bima hadapi menjadi sebuah benang kusut yang mengganggu kerapian dunianya. Dan Rania paling benci pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan dan pahami. Didorong oleh kebutuhan untuk memvalidasi keputusannya, dan mungkin didorong oleh secuil rasa kemanusiaan yang enggan ia akui, Rania akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Rasa penasaran itu ternyata lebih kuat dari gengsi yang selama ini Rania junjung tinggi. Ia tidak bisa melanjutkan harinya dengan tenang selama benang kusut ini belum terurai. Siang itu, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka arsip data karyawan, mencari sebuah nama, Bima, dan mencatat alamat yang tertera di sana. Ia tidak menyuruh orang lain. Ia tidak meminta sekretarisnya untuk menyelidiki. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Mobil mewah berwarna hitam metalik itu pun meluncur, meninggalkan kawasan bisnis yang tertata rapi, menembus jalan-jalan utama yang ramai, lalu mulai memasuki wilayah kota yang berbeda. Pemandangan gedung-gedung kaca yang megah perlahan berganti dengan bangunan ruko yang lebih sederhana, lalu berganti lagi menjadi perumahan padat penduduk. Semakin jauh ia melaju, semakin sempit jalan yang ia lalui. Rania, yang terbiasa dengan kenyamanan dan kelapangan, mulai merasakan sedikit kegelisahan. Akhirnya, aplikasi peta di ponselnya mengarahkannya ke sebuah jalan yang bahkan tidak cukup untuk dilewati mobilnya. Dengan helaan napas yang menunjukkan kekesalan sekaligus keraguan, ia memarkirkan mobilnya di tepi jalan yang lebih besar. Melepas sepatunya yang berhak tinggi dan menggantinya dengan sepatu datar yang selalu ia siapkan di mobil, Rania melangkah keluar. Seketika, ia disambut oleh dunia yang begitu asing. Suara tawa anak-anak yang bermain di gang, aroma masakan yang menguar dari jendela-jendela rumah yang saling berdempetan, dan tatapan penuh tanya dari warga sekitar yang melihat sosoknya yang begitu kontras dengan lingkungan mereka. Dengan ponsel di tangan sebagai penunjuk arah, ia berjalan menyusuri gang-gang sempit itu. Ia merasa seperti seorang alien yang mendarat di planet yang salah. Pakaiannya yang mahal dan gayanya yang angkuh terasa begitu canggung dan tidak pada tempatnya di sini. Setelah beberapa menit berjalan dalam keasingan, ia akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil yang catnya sudah sedikit mengelupas. Nomor rumahnya cocok dengan alamat di data karyawan. Rania berdiri mematung di depan pintu kayu yang sederhana itu.
Seluruh aura kekuasaan dan ketegasan yang biasa ia pancarkan seolah luruh di tengah kesederhanaan yang menamparnya. Untuk sejenak ia ragu. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sini? Apa yang akan ia katakan? Namun rasa penasaran itu kembali mengambil alih. Dengan tangan yang terasa sedikit gemetar, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu itu. Beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka. Sosok Bima muncul di baliknya, dan ekspresi wajahnya adalah campuran dari keterkejutan yang luar biasa, kebingungan, dan rasa takut. Melihat Rania, wanita yang telah memecatnya dengan begitu dingin, kini berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana, adalah sebuah pemandangan yang tak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah sedikit kusam dan celana pendek, tampak jauh lebih lelah dan rapuh daripada saat di kantor. Bu Rania, ucap Bima, suaranya terbata. Kenapa ibu bisa ada di sini? Secara refleks, tubuhnya sedikit menghalangi celah pintu, seolah ingin melindungi apapun yang ada di dalam dari tatapan tamunya yang tak diundang itu. Rania, yang sempat terdiam karena penampilan Bima yang begitu berbeda, kembali menemukan sedikit sisa otoritasnya. Saya perlu bicara denganmu, Bima, katanya, nadanya lebih lembut dari biasanya, namun tetap menyeratkan bahwa ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban. Tanpa menunggu persetujuan, ia dengan lembut mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk, membuat Bima tak punya pilihan selain mundur. Begitu melangkah melewati ambang pintu, dunia Rania seolah berhenti berputar. Matanya butuh beberapa detik untuk beradaptasi dengan cahaya temaram di dalam rumah. Ruangan itu kecil, perabotannya sangat minim namun tertata rapi. Akan tetapi, bukan itu yang merenggut seluruh perhatiannya. Dari pintu kamar yang sedikit terbuka di ujung ruangan, terdengar suara batuk yang lemah. Pandangan Rania langsung terkunci ke arah suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang menghantam kesadarannya lebih keras dari apapun yang pernah ia alami. Di atas sebuah ranjang kayu sederhana, terbaring seorang gadis remaja yang begitu pucat dan ringkih. Selang infus menancap di punggung tangannya, terhubung pada sebuah kantong cairan yang tergantung di tiang darurat yang terbuat dari kayu dan paku. Dalam sekejap, semua kepingan puzzle itu menyatu di benak Rania dengan kekuatan yang memilukan. Kelelahan Bima yang tak berujung. Kunjungan ke apotek. Raut wajah cemas saat menerima telepon. Keterlambatannya yang hanya 5 menit pagi itu. Semuanya bukan tanda dari kelalaian. Semuanya adalah tanda dari cinta, dari perjuangan seorang kakak yang mengorbankan segalanya demi adiknya. Benteng keangkuhan dan disiplin keras yang selama ini Rania bangun di sekeliling hatinya, runtuh berkeping-keping dalam 1 detik. Rasa marah, rasa superior, semua itu lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa terkejut yang mendalam, yang perlahan berubah menjadi gelombang rasa bersalah yang begitu besar hingga menyesakkan dadanya. Ia berdiri mematung di tengah ruangan, matanya terpaku pada sosok rapuh di atas ranjang itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sang CEO yang perkasa itu merasa benar-benar kalah dan kecil. Keheningan di ruangan sempit itu terasa begitu padat dan berat. Bima, yang melihat rahasia terbesarnya kini telah terbongkar, akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa pasrah dan malu menyelimutinya. Ia mengira tatapan Rania yang terpaku itu adalah tatapan jijik atau penghakiman lebih lanjut. Maafkan saya, Bu, ucap Bima lirih, suaranya pecah menahan tangis. Rumah saya, keadaan adik saya, inilah alasan kenapa saya. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Seluruh energi yang ia miliki seolah habis terkuras. Suara Bima yang bergetar karena menahan sakit itu akhirnya menyentak Rania dari keterkejutannya. Ia menoleh dari sosok Maya yang lemah ke arah Bima yang berdiri dengan bahu terkulai. Dan saat itulah, Rania melihatnya dengan sangat jelas. Di hadapannya bukanlah seorang karyawan yang tidak becus, melainkan seorang pahlawan tanpa jubah yang sedang berjuang sendirian. Sesuatu yang sudah lama beku di dalam diri Rania akhirnya mencair. Matanya yang biasa menatap tajam kini mulai berkaca-kaca. Rasa bersalah yang begitu besar menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. Betapa angku dirinya, betapa buta hatinya. Ia telah menghukum seorang pejuang hanya karena sebuah noda kecil di baju zirahnya. Tidak, Bima,
Suara Rania keluar nyaris seperti bisikan, serak dan penuh penyesalan. Jangan minta maaf. Sayalah yang seharusnya minta maaf. Bima mengangkat kepalanya, menatap tidak percaya. Wanita yang sama yang telah mempermalukannya di depan semua orang, kini berdiri di hadapannya dengan mata yang basah. Rania melangkah mendekat, sudah tidak peduli lagi dengan citra dirinya yang sempurna. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Lanjutnya, suaranya bergetar menahan emosi yang meluap. Saya begitu sombong, begitu dangkal. Saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat, tanpa pernah peduli apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan saya, Bima. Demi Tuhan, maafkan saya. Ini bukan sekadar permintaan maaf formal. Ini adalah pengakuan tulus dari hati yang hancur karena kesalahannya sendiri. Rania kemudian menatap kondisi Maya sekali lagi, lalu kembali pada Bima dengan tatapan yang kini berubah menjadi penuh tekad. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya, nada suaranya kembali tegas. Namun kali ini bukan ketegasan yang dingin, melainkan ketegasan yang penuh welas asih. Adikmu harus segera dibawa ke rumah sakit yang layak. Dia butuh perawatan terbaik. Sebelum Bima sempat merespon, Rania sudah mengeluarkan ponselnya. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia mencari sebuah nomor. Saya akan urus semuanya, ucapnya mantap. Biaya, kamar, dokter terbaik. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Anggap ini sebagai cara saya untuk menebus kebodohan saya. Bima hanya bisa menatap nanar, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Di tengah keputusasaannya, sebuah keajaiban yang tak pernah ia duga justru datang dari sumber lukanya yang paling dalam. Deep research. Video. Gambar. Canvas. Ucapan Rania bukanlah janji kosong. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah ambulans tiba di gang sempit itu. Para petugas medis dengan sigap dan profesional memindahkan Maya ke dalam ambulans, sementara Bima mengikuti dengan perasaan campur aduk antara cemas dan tidak percaya. Rania mengurus semuanya. Dengan efisiensi yang sama seperti saat ia menjalankan perusahaannya, ia memastikan semua administrasi rumah sakit beres, kamar perawatan terbaik telah disiapkan, dan tim dokter spesialis telah siaga. Pemandangan di rumah sakit terasa seperti dunia lain. Ruangan perawatan Maya yang bersih, terang, dan dilengkapi peralatan medis modern sangat kontras dengan kamar tidurnya yang sederhana. Suara monitor detak jantung yang berirama teratur terdengar menenangkan, menjadi simbol dari secercah harapan yang baru saja dinyalakan. Bima hanya bisa duduk termangu di sudut ruangan, merasa canggung dan takjub melihat bagaimana Rania, wanita yang sama yang telah merenggut pekerjaannya, kini justru menjadi malaikat penyelamat bagi adiknya. Namun, perubahan pada Rania tidak berhenti sampai di situ. Ia tidak hanya membayar semua tagihan lalu menghilang. Setiap hari, setelah jam kerja yang padat, mobil mewahnya akan terparkir di rumah sakit. Ia akan datang, bukan lagi dengan setelan kerja yang kaku dan aura kuasa yang mengintimidasi, melainkan dengan pakaian yang lebih santai dan raut wajah yang lebih lembut. Ia akan duduk di samping ranjang Maya, terkadang membawakan buku cerita, buah-buahan, atau sekadar menanyakan kabarnya dengan suara yang penuh perhatian. Awalnya suasana terasa canggung. Bima masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi perlahan, dinding di antara mereka mulai runtuh. Rania yang ia lihat di rumah sakit adalah Rania yang sama sekali berbeda. Ia banyak tersenyum, terutama pada Maya. Ia mendengarkan cerita-cerita Bima tentang masa kecil mereka, tentang perjuangan mereka setelah orang tua mereka tiada. Untuk pertama kalinya, Rania tidak sedang menilai atau memerintah. Ia sedang belajar untuk memahami dan berempati. Seiring berjalannya waktu dan berkat perawatan intensif, kondisi Maya menunjukkan kemajuan pesat. Wajahnya yang pucat mulai merona, dan senyumnya yang lemah kini telah berubah menjadi tawa ceria. Maya, dengan kepolosannya, sama sekali tidak melihat Rania sebagai seorang bos besar yang ditakuti. Ia hanya melihatnya sebagai seorang kakak baik hati yang datang menjenguknya. Kedekatan tulus antara Maya dan Rania menjadi jembatan yang akhirnya benar-benar meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan di hati Rania, menggantinya dengan kehangatan tulus yang bahkan tidak ia sadari ia miliki. Dan Bima, yang menyaksikan semua transformasi itu, mulai merasakan sesuatu yang baru di dalam hatinya.
Rasa terima kasihnya yang mendalam perlahan bercampur dengan kekaguman pada wanita yang ternyata memiliki hati yang jauh lebih indah dari yang pernah ia duga. Hari di mana Maya diizinkan pulang dari rumah sakit menjadi hari yang penuh sukacita. Dengan wajah ceria dan sehat, Maya melambaikan tangan pada para perawat, digandeng oleh Bima di satu sisi dan Rania di sisi lainnya. Mereka lebih terlihat seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia daripada 3 orang yang baru saja dipertemukan oleh takdir yang rumit. Momen itu menjadi penutup dari babak yang kelam dan pembuka dari lembaran yang baru. Sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, Rania menarik Bima sedikit menjauh. "Bima," panggilnya lembut, tatapannya tidak lagi memerintah, melainkan penuh harap. "Aku ingin kamu kembali bekerja untukku. Kantor terasa berbeda tanpamu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tulus, "Aku butuh kamu kembali, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang bisa aku percaya." Tawaran itu bukan lagi perintah dari atasan ke bawahan, melainkan sebuah permintaan dari seorang teman. Kembalinya Bima ke kantor tentu saja menciptakan gelombang kejutan dan bisik-bisik di antara karyawan. Mereka yang dulu mencibirnya kini hanya bisa menatap bingung, terutama ketika melihat perubahan drastis dalam interaksi antara Bima dan Rania. Tidak ada lagi jarak yang kaku dan suasana yang tegang. Citra, dari mejanya, hanya bisa tersenyum penuh syukur. Ia tahu bahwa tindakannya yang nekat hari itu telah membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Perjalanan di dalam mobil kini terasa sama sekali berbeda. Keheningan yang dulu mencekam telah digantikan oleh percakapan ringan dan tawa. Rania mulai sering bertanya tentang hal-hal di luar pekerjaan, tentang perkembangan Maya, tentang mimpi-mimpi Bima, bahkan tentang hal-hal sepele seperti musik apa yang Bima sukai. Sebaliknya, Bima pun tidak lagi merasa takut. Ia menemukan bahwa di balik citra bos yang sempurna itu, Rania adalah wanita biasa yang terkadang juga merasa lelah dan butuh teman bicara. Batas antara atasan dan bawahan semakin kabur. Terkadang Rania akan meminta Bima untuk menemaninya makan siang di kafe sederhana, bukan di restoran mewah langganannya. Di sanalah mereka menemukan lebih banyak kesamaan. Mereka bisa tertawa karena lelucon yang sama, atau terdiam merenungkan pemandangan hujan dari balik jendela kafe. Rania menemukan ketenangan dan kejujuran dalam diri Bima, sesuatu yang langka dalam lingkaran pergaulan kelas atasnya yang penuh kepura-puraan. Sementara Bima, ia melihat sisi rapuh dari Rania, sebuah kelembutan yang tersembunyi di balik ketegasannya. Kekagumannya yang dulu hanya sebatas rasa terima kasih, kini tanpa ia sadari telah berakar lebih dalam, berubah menjadi benih-benih perasaan yang istimewa. Dan di dalam hatinya, Rania pun merasakan hal yang sama. Kehadiran Bima menjadi sebuah cahaya hangat yang perlahan menerangi dunianya yang selama ini terasa dingin dan sepi. Perasaan yang tumbuh di antara mereka menjadi sebuah rahasia manis yang keduanya simpan rapat-rapat, sebuah kehangatan yang terasa nyata namun tak terucapkan. Mereka terus menjalani hari-hari dengan dinamika baru yang menyenangkan, hingga suatu sore, takdir menuntut mereka untuk melangkah lebih jauh. Setelah menyelesaikan pekerjaan terakhir, saat Bima hendak menurunkan Rania di lobi apartemen mewahnya seperti biasa, Rania menahannya. "Tunggu, Bima," ucapnya pelan. "Jangan pulang dulu. Naiklah sebentar ke tempatku. Ada yang ingin aku bicarakan." Bima terkejut, namun ia mengangguk dan mengikuti Rania. Ini adalah kali pertama ia akan melangkahkan kaki ke dalam ruang pribadi wanita itu. Apartemen Rania, seperti dugaannya, begitu indah dan elegan. Perabotannya mewah, tertata sempurna dengan pemandangan lampu kota yang berkelip dari jendela raksasa. Namun di tengah semua kemewahan itu, Bima merasakan ada sedikit kehampaan, sebuah kesepian yang tersirat. Rania mempersilakan Bima duduk, lalu menyuguhkan minuman. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi percakapan ringan atau tawa. Udara terasa kental dengan perasaan yang tak terucap. Rania tampak sedikit gugup, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ia berdiri di dekat jendela, membelakangi Bima sejenak, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. "Bima," ia memulai, suaranya terdengar lembut di tengah keheningan. "Selama bertahun-tahun, aku hidup di dalam benteng yang aku bangun sendiri. Aku pikir kesuksesan, kekuasaan,
dan aturan adalah segalanya yang aku butuhkan. Ia berbalik, dan kini Bima bisa melihat sepasang mata yang biasanya tajam itu, kini tampak begitu lembut dan penuh kerentanan. Lalu kamu datang, lanjutnya sambil melangkah perlahan mendekati Bima. Kamu, dengan segala kesederhanaan dan ketulusanmu, berhasil meruntuhkan semua tembok itu. Kamu mengajariku tentang arti pengorbanan, tentang kehangatan, dan tentang menjadi manusia seutuhnya. Kamu membuatku tertawa dengan cara yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Jantung Bima berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat dari rongganya. Ia bisa merasakan kemana arah pembicaraan ini, namun rasanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Rania kini berdiri tepat di hadapannya, menatap lurus ke dalam matanya. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan mungkin semua orang akan menentangnya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau membohongi perasaanku lebih lama lagi. Ia mengambil jeda sejenak, seolah menyerahkan seluruh hatinya dalam satu kalimat. Bima, aku jatuh cinta padamu. Dunia Bima seakan berhenti berputar. Pengakuan itu, begitu tulus dan tanpa keraguan, menghantamnya dengan gelombang emosi yang luar biasa. Ia hanya bisa menatap Rania dengan mulut sedikit terbuka, terlalu terkejut, terlalu bahagia, hingga tak sepatah kata pun mampu keluar dari bibirnya. Keheningan yang mengikuti pengakuan Rania terasa begitu panjang bagi Bima. Otaknya berusaha keras untuk memproses setiap kata yang baru saja ia dengar. Wanita di hadapannya, bosnya, penyelamat adiknya, dan sosok yang diam-diam telah mengisi relung hatinya, baru saja menyerahkan seluruh perasaannya. Awalnya, gelombang keraguan menghantam Bima. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang wanita secerdas, sekaya, dan secantik Rania jatuh cinta padanya? Seorang pria biasa yang hidupnya jauh dari kata sempurna? Suara-suara di kepalanya berteriak tentang perbedaan status, tentang ketidakpantasan, tentang tatapan orang nanti. Melihat Bima yang hanya diam membeku dengan tatapan tak percaya, sebersit rasa takut menyelinap di hati Rania. Apakah ia telah salah? Apakah ia terlalu terburu-buru? Bima? Panggilnya lagi, suaranya kini terdengar sedikit cemas. Ia meraih tangan Bima yang terasa dingin. Aku tahu ini banyak sekali untuk diterima. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Tentang siapa aku, dan siapa kamu. Tapi bagiku, semua itu tidak ada artinya lagi. Di mataku, kamu bukan sekadar sopir. Kamu adalah pria paling tulus dan kuat yang pernah aku temui. Kebahagiaan yang aku rasakan saat bersamamu, itu nyata. Sentuhan hangat dan kata-kata tulus Rania akhirnya meruntuhkan dinding keraguan terakhir di hati Bima. Ia menatap ke dalam mata wanita itu dan tidak menemukan apa-apa selain kejujuran. Seketika, semua ketakutan dan rasa tidak pantas itu menguap, digantikan oleh gelombang kebahagiaan yang begitu murni hingga membuat matanya berkaca-kaca. Perasaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam karena merasa itu adalah sebuah kemustahilan, kini mendapat izin untuk meluap ke permukaan. Rania. Bima akhirnya menemukan suaranya, memanggil nama itu tanpa embel-embel, Bu, untuk pertama kalinya. Terdengar begitu pas di lidahnya. Saya pikir perasaan ini selamanya hanya akan menjadi mimpi saya. Sesuatu yang hanya berani saya bayangkan di dalam hati, tapi terlalu takut untuk saya harapkan. Air mata kebahagiaan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Mendengar kamu mengatakannya secara langsung, ini lebih dari apapun yang pernah saya bayangkan, lanjutnya dengan suara bergetar. Saya juga, Rania. Saya juga sangat mencintai kamu. Dengan terucapnya kalimat itu, semua beban dan keraguan seolah terangkat dari pundak mereka. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Yang ada hanyalah dua hati yang akhirnya menemukan satu sama lain. Tanpa ragu, Bima menarik Rania ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang erat, hangat, dan penuh dengan perasaan yang selama ini terpendam. Di tengah gemerlap lampu kota yang menjadi saksi bisu, mereka memulai babak baru, bukan lagi sebagai teman, melainkan sebagai sepasang kekasih yang siap menentang dunia bersama. Waktu berjalan, mengubah benih-benih cinta yang baru saja mekar itu menjadi sebuah pohon yang kokoh dan rindang. Hubungan Bima dan Rania tidak lagi menjadi rahasia.
Tentu saja, kabar itu menjadi badai gosip di kantor dan di kalangan sosialita Rania. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan, menganggapnya sebagai sebuah kegilaan sesaat. Namun, Bima dan Rania tidak goyah. Cinta mereka, yang lahir dari cobaan dan ditempa oleh ketulusan, terlalu kuat untuk bisa dirobohkan oleh kata-kata orang lain. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk menyatukan cinta mereka dalam sebuah ikatan suci. Hari pernikahan mereka pun tiba. Ini bukanlah sebuah pesta super mewah yang memamerkan kekayaan, seperti yang mungkin diharapkan dari seorang Rania. Sebaliknya, ini adalah sebuah perayaan yang elegan, hangat, dan sangat personal, yang dengan indah memadukan dua dunia yang sebelumnya terpisah. Di sebuah taman yang dihiasi ribuan bunga putih, Bima berdiri di altar, tampak begitu gagah dan percaya diri. Pria yang dulu selalu menunduk karena beban hidup, kini berdiri tegak dengan tatapan penuh cinta, menanti calon istrinya. Tak lama kemudian, Rania muncul, berjalan perlahan diiringi alunan musik yang merdu. Ia begitu anggun dalam balutan gaun pengantin yang sederhana namun memukau. Namun, yang paling memesona bukanlah gaunnya, melainkan senyum tulus yang tak pernah lepas dari wajahnya. Sebuah senyum yang hanya ditujukan untuk Bima. Di barisan tamu, duduk Maya, yang kini telah pulih sepenuhnya. Matanya berbinar-binar penuh haru, menyaksikan kebahagiaan kakak yang paling ia sayangi. Tidak jauh darinya, Citra juga hadir, menyeka air mata bahagia. Ia melihat buah dari keberaniannya hari itu, sebuah keajaiban yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Rania sempat bertatapan mata dengannya dan memberinya senyuman terima kasih yang begitu dalam, sebuah pengakuan tanpa kata atas perannya yang begitu besar dalam kisah ini. Saat mereka berhadapan di altar dan mengucap janji suci, setiap kata yang keluar dari bibir mereka terasa begitu bermakna. Itu bukan sekadar janji untuk saling menemani di saat suka dan duka. Itu adalah kesaksian dari perjalanan luar biasa mereka. Dari kesalahpahaman menuju pengertian, dari kebencian menuju cinta, dari keputusasaan menuju harapan. Mereka berjanji untuk selamanya menjadi pengingat satu sama lain tentang kekuatan empati dan keajaiban kesempatan kedua. Saat Bima menyematkan cincin di jari Rania, dan sebaliknya, mereka tidak hanya menjadi suami istri. Mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, dan mampu meruntuhkan dinding setinggi apapun. Pernikahan itu bukanlah akhir dari cerita dongeng mereka, melainkan awal dari sebuah kehidupan nyata yang jauh lebih indah. Kini, di dalam apartemen mewah yang dulu terasa dingin dan sepi, selalu ada tawa hangat yang terdengar. Tawa Bima yang renyah, tawa Maya yang ceria, dan tawa Rania yang kini terdengar begitu lepas dan bahagia. Bima bukan lagi sekadar suami, ia adalah sauh bagi Rania. Ia menjadi tempat Rania bersandar setelah melewati hari yang berat, menjadi pengingatnya untuk tetap membumi, dan menjadi sumber ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta manapun. Cinta Bima telah melengkapi hidup Rania dengan cara yang tidak pernah ia duga. Sebaliknya, Rania menjadi sayap bagi Bima, memberinya kepercayaan diri untuk terbang lebih tinggi, mendukung setiap impian dan potensinya. Perubahan Rania juga membawa dampak besar bagi perusahaannya. Ia kini memimpin bukan lagi hanya dengan otak, tetapi juga dengan hati. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih pendengar, dan lebih menghargai setiap orang yang bekerja untuknya, karena ia sadar, di balik setiap wajah karyawannya, mungkin tersimpan